pada saat saya stroke itu tinggal nunggu mati nih gitu ya. Jadi respon saya adalah, oh ya Tuhan, ini ya. Dan pada momen itu betul-betul rasa cemas nggak ada, rasa takut nggak ada, mikirin masa depan segala nggak ada. Ya udah, ya Tuhan ini ya. Yang ada adalah rasa damai yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Dan sesudah kemudian perjalanan penyakitnya itu membaik, rasa itu tuh nggak hilang gitu, karena udah pernah dialamin gitu ya. Oh, jadi sebetulnya esensi dari semuanya itu rasa itu sebetulnya. Jadi tadi waktu di depan saya bilang tinggal diingat ulang, pasti semua yang hadir di sini pernah tuh ada rasa seperti itu. Cuman kalau istilahnya Bang Damai kan glimpses gitu ya. Seringkali kita cuman ngicip doang pergi. Ngicip doang pergi. Gimana caranya supaya kita itu bisa setiap momen kita itu terus ngerasain yang gitu. Ya. Tadi waktu sama Kak Abi di luar, saya bilang kayaknya dari pengalaman saya yang macam-macam itu ada satu deh yang bisa bantu. Mungkin ini bisa bantu Bapak Ibu sekalian juga, yaitu ada satu konsep yang namanya harusnya itu dilepas. Harusnya. Gimana tuh Mas maksudnya? Harusnya. Ya misalnya Harusnya. simpel lah, aduh nih kopi kan harusnya panas gitu. Ini udah Ya, dingin nih. dingin nih. Itu kan sepele banget ya. Tapi bikin kesel kan? Kalau kesel kan kita jadi fales tuh, jadi error. Tidak lagi merasakan keteduhan itu gitu. Contoh yang sederhana aja tadi misalnya, waktu kita lagi menyiapkan setting untuk di sini, waktu belum berangkat, saya udah tanya ke Mustafa, tanya ke Arif gitu. Udah siap ya? Udah, bener ya? Udah. Begitu sampai sini, Mustafa bilang, ternyata saya cuma bawa sepasang, ya kan? Ini nih, wireless. Kalau saya pakai respon harusnya, aduh, harusnya kan? Enggak. Oh, oke. Saya tanya ke Abi, Kak, masih jam 1:30 kan? Iya. Aman. Gosen, datang. Jadi sekarang udah ada 4. Jadi sederhana gitu ya sebetulnya untuk kita itu bisa masuk ke situ, untuk selalu di situ, saya mohon izin deh, lepasin harusnya. Itu sederhana tapi ruwet gitu. Iya. Ya nggak? Bener nggak? Itu ruwet banget karena seringkali saya udah punya standar yang pengen saya pegang gitu. Padahal harusnya ini yang seringkali bikin kita itu jadi oleng. Nah di situ waktu saya sama Bang Damai ngobrol itu, setiap kali kita itu membahas puisi-puisi sakral, kita berdua sama sekali nggak ada harusnya gitu. Jadi setiap puisi itu kita terima, Bang Damai merenungkan, ih kok Bang Damai bisa keluar gitu ya? Saya lanjutin. Jadi ada kekaguman dan ini buahnya sebetulnya kalau kita itu ngelepas harusnya itu, setiap momen kehidupan tuh jadi penuh dengan kejutan gitu. Dan di situ yang saya rasakan adalah bahwa Tuhan itu selalu membimbing dengan cara yang ajaibnya luar biasa. Nggak masuk akal gitu ya. Saya stroke 2 kali dalam seminggu gitu. Harusnya kan lewat gitu. Harusnya lewat. Iya, harusnya. Tapi Kalau pakai harusnya kan. nyatanya nggak lewat. Nyatanya nggak gitu. Enggak, tapi itu tuh dari cerita itu ada sebuah kayak apa harus stroke dulu biar masuk ruang tanpa nama gitu. Ya jangan lah. Jangan kan. Nah, apa yang bisa dibagi itu? Cuman biasanya sih Pola. ada Pola-polanya ya. sesuatu entah trauma apalah gitu ya. Kan tiap orang kan kejeduknya beda-beda. Beda ya. Soalnya kalau kita itu nggak kejeduk, kita tuh sibuk dengan harusnya terus. Ini kan bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah kalau kejeduk, misalnya apa? Dibikin bangkrut lah. Tahu-tahu jobless deh misalnya gitu. Atau relationship-nya nggak beres lah. Atau ada anggota keluarga yang gimana lah. Sampai
semua yang kita inginkan itu mentok gitu kan. Jadi ya jangan stroke gitu ya. Tapi biasanya akan lebih gampang pada saat kita itu. Nah yang repot, Kak Abi, kalau kita udah sampai situ aja masih belum gitu kan. Iya benar. Nggak ini ya, nggak nangkep gitu ya. Pesan Tuhan itu nggak kebaca terus kan, hanya lewat. Nah ini yang seringnya itu saya belajar bareng Bang Damai itu kan itu sebetulnya. Bagaimana di setiap momen itu hadir. Dan itu nggak gampang. Yang bikin paling ruwet adalah karena ini kan mesti begini, harusnya begini, kudu begini, ini. Kalau nggak ke depan gitu, yang kemarin kita pikirin gitu kan, aduh coba kemarin aku begini, nggak kelar-kelar gitu. Boleh saya Silakan tambahin? Bang. Jadi kalau tidak ada harusnya, kalau kata teman saya, kita diskusi waktu itu di satu tempat, saya sudah hapus dalam vocabulary pikiran saya kata harusnya. Jadi apa dong? Adanya ini. Jadi harusnya ini mungkin kita tidak bisa hapus karena sudah jadi pola kolektif. Iya. Tapi disadari untuk cepat adanya ini. Iya. Adanya ini. Itu kan sebetulnya kalau Mas Dedi tadi itu kalau dalam bahasa kitab suci Al-Quran itu kan proses untuk the way of surrender. The way of surrender atau bahasa Al-Quran itu Islam. Semakin cepat kita beralih dari harusnya dengan segala ragamnya itu ke adanya ini, semakin cepat kita surrender. Semakin cepat kita Islam. Semakin cepat kita bersaksi. Semakin cepat kita menyadari kembali kita ada di ruangan itu selalu. Jadi harusnya itu kerja pikiran. Silakan dia bekerja. Apalagi sahabat saya ini orangnya perfeksionis. Dan itu saya suka. Tapi pada momen tertentu kita sudah lakukan yang terbaik. Ini yang terjadi.